Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada video kali ini akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah Ahmad Hasmi Rusgianto, yang kedua Arita Fajar Damasari, yang ketiga Aurelia Febriandina. Anggota kelompok yang lainnya yaitu Bintara Putra, Dea Ayu Rahma Putri, dan Ilma Zakiyah. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 4 teori yang melatar belakangi. Pertama adalah teori sistem ekologi, kedua multiple intelligence, ketiga ZPD, keempat learning modalities. Untuk lebih detailnya, mari kita simak videonya. Teori sistem ekologi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah mikrosistem. Mikrosistem adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan intuisi yang paling dekat dengan kehidupannya. Misal, orang tua, teman, dan guru di sekolah. Selanjutnya adalah mesosistem, yaitu hubungan antara dalam mikrosistem. Contohnya, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Anggota keluarga dan kerabat menjadi relasinya di dalam intuisi keagamaan. Pelayanan kesehatan berinteraksi dengan keluarga, anak, dan sekolahnya. Selanjutnya adalah ekosistem. Adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah. Namun, anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Selanjutnya adalah makrosistem. Makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi hukum masyarakat dan budaya politik. Contohnya, anak Indonesia tentunya berbeda dengan anak-anak di Amerika. Kemudian yang terakhir adalah kronosistem, yaitu adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Selanjutnya adalah teori multiple intelligence atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Ada 8 kecerdasan majemuk pada anak. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan berbahasa. Kemudian yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola. Kemudian, ketiga, kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Yang kelima adalah kecerdasan musikal. Tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu, peserta didik yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal, yaitu merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis, adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Selanjutnya adalah zone of proximal development, adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Selanjutnya adalah learning modalities. Yang pertama ada visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi dengan mudah melalui gambar. Yang kedua, auditory.
Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Dan yang terakhir adalah modalitas kinestetik, yaitu melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Selanjutnya kita akan belajar apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai 4 ciri pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson 2001. Pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa atau student-centered learning. Selanjutnya, kita akan belajar 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar menurut Tomlinson 2001. Pertama, kesiapan belajar peserta didik atau readiness. Kedua, minat peserta didik. Dan yang ketiga adalah profil belajar peserta didik. Pemetaan kebutuhan yang pertama adalah kesiapan belajar peserta didik atau readiness. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Menurut Tomlinson 2001 mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo. Ada 6 contoh perspektif kontinum dengan mengadaptasi alat yang disebut equalizer itu tadi, yaitu yang pertama, bersifat mendasar, transformatif, konkret, abstrak, sederhana kompleks, terstruktur open-ended, tergantung, mandiri, lambat, cepat. Untuk lebih mudah memahami, Bapak Ibu dapat melihat gambar tersebut. Selanjutnya adalah minat peserta didik. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Seorang guru dapat merancang pembelajaran memiliki tujuan mempertimbangkan minat peserta didik, di antaranya 1. Membantu peserta didik menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka untuk belajar. 2. Menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. 3. Menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi peserta didik sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar. Yang keempat, meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Selanjutnya adalah profil belajar peserta didik. Profil belajar peserta didik terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa faktor yang harus diperhatikan. Adapun kelebihan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat Bapak Ibu lihat pada layar berikut ini.
Adapun tantangan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama adalah persiapan yang memakan waktu, dikarenakan guru harus menyiapkan berbagai perangkat pembelajaran dan juga perangkat evaluasi yang banyak. Yang kedua, terbatasnya waktu di kelas. Aktivitas yang dikerjakan dan pengajar harus dapat mendampingi serta menangani semua peserta didik dalam kelasnya. Selanjutnya, guru harus memiliki manajemen skill yang baik. Kemudian, kurangnya bahan pembelajaran. Peserta didik diberikan beragam pilihan bahan pembelajaran yang didasarkan pada tingkat kesiapan dan gaya belajar mereka. Artinya, pengajar harus dapat mengumpulkan beragam bahan pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik. Yang terakhir, kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian video pembelajaran berdiferensiasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.